Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Hari ini kita akan ngobrol tentang COVID-19 yang saat ini bahkan sampai dengan hari ini pun masih meresahkan kita. Dampaknya masih terasa baik pada diri kita, masyarakat, bahkan negara kita ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan sebenarnya COVID-19 ini masuk ke Indonesia? Dan apa langkah pemerintah menanggapi wabah yang sangat besar ini? Jadi, tonton terus sampai habis di channel Tanya Hukum. Kalau ditanya mengenai kapan masuknya COVID-19 ke Indonesia, perlu kita ketahui Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 ini pada hari Senin tanggal 2 Maret yang lalu 2020. Saat itu Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Perempuan umur 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama ini diduga berasal dari pertemuan ibu tersebut yang berusia 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020. Namun menurut tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia UI menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga Januari 2020. Artinya kasus tersebut diduga bukan kasus pertama. Terlepas dari itu, kapanpun mulainya masuknya COVID-19 ke Indonesia, yang jelas sampai dengan hari ini kita masih merasakan dampaknya. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 COVID-19. Yang isinya pada pasal 1 disebutkan di sini membentuk gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Untuk selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lalu di pasal 2 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi gugus tugas ini langsung bertanggung jawab kepada pemimpin negara. Selanjutnya di pasal 3, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tujuannya adalah A. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan pastinya. B. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. C. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. D. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. E. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19. Lalu di pasal 4, gugus tugas ini terdiri atas A. Pengarah, B. Pelaksana. Nanti akan kita temui apa itu pengarah dan siapa saja pelaksana itu. Selanjutnya di pasal 5, pengarah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 huruf A memiliki tugas dari pengarah yang tadi kita sampaikan. A. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19. Dan B. Melakukan pemantauan dan evakuasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
Lalu bisa kita lihat di pasal 6. Pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B memiliki tugas. Tugas dari pelaksana. Apa saja tugasnya? A. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19. B. Mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Lalu C. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 karena memang harus diawasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. D. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Dan E. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden. Dengan kegiatan yang sangat besar tersebut, pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Dari mana dananya? Kita bisa lihat dalam pasal 13, pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Langsung dananya itu adalah APBN. Sehingga dana yang dikucurkan lumayan besar. Karena apa? Karena ini memang masa-masa krisis. Masa-masa yang memang harus segera ditangani. Dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, baik itu pemerintahan daerah maupun lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan swasta atau masyarakat sekitar yang ingin membantu dipersilahkan selama itu tidak mengikat. Karena apa? Karena wabah ini bukan hanya PR satu orang, dua orang, bukan hanya PR dari pejabat-pejabat negara, tapi juga PR untuk kita semua. Bagaimana di tengah pandemik ini seluruh hal yang terjadi di masyarakat bisa terselesaikan secara lebih baik. Mungkin itu saja obrolan kita tentang COVID-19 pada hari ini. Kita akan lanjut tentang peraturan-peraturan yang lain perihal tentang COVID-19 di video-video selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol merah subscribe-nya, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.